Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Grisyolanda Turnip dengan NPM 2115061044 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan membahas praktikum sistem operasi yang pertama yaitu proses dan read, yang dimana di sini terdapat dua kode program yang kita jalankan di di CPU simulator ini. Pertama, itu kita akan mencoba kode program titik 1. Kita copy, kemudian kita paste ke compiler, kemudian kita copy paste. Selanjutnya kita compile. Nah, di sini setelah selesai, maka program akan menampilkan hasil dari compile-nya ke program code. Nah, di sini kita akan load in memory agar hasil dari compiler ini akan dimasukkan ke CPU instructions in memory atau RAM. Selanjutnya itu kita coba lihat di OS. Nah, di OS 0 ini kita dapat lihat bahwa setelah kita compile, maka program akan menambahkan read T1 di program list. Selanjutnya itu terdapat perintah bahwa kita input atau output aktifkan di stay on top. Berarti kita klik input output, kemudian kita klik stay on top. Selanjutnya nah, beralihlah ke jendela OS Simulator buat satu proses dengan create new. Nah, kita akan ke OS Simulator yaitu di sini. Kemudian kita klik create new process untuk thread T1 ini. Berarti kita membuat new process di thread T1. Nah, setelah kita klik maka akan ditampilkannya thread T1 itu ke ready process. Kemudian itu terdapat perintah bahwa pastikan jenis penjadwalan adalah round robin, kemudian 10 ticks dengan kecepatan simulasi maksimum. Nah, kita akan aktifkan di sini round robin. Nah, ini kan masih 5 ticks, selanjutnya kita akan ubah jadi 10. Nah, 10 ticks. Kemudian kita ubah kecepatannya jadi maksimum. Kemudian kita klik start. Nah, di sini simulator akan melakukan proses secara bergantian, yaitu 1, 2, kemudian bergantian ke running proses, dari ready proses ke running proses, kemudian kembali lagi ke ready proses. Nah, kita dapat lihat di konsol yaitu hasil dari si proses yang bergantian ini, yaitu merupakan hasil dari si kode program tadi. Nah, di sini dapat dilihat itu program menampilkan inmain dan intret 2, yaitu dihasilkan dari ini write ln intret 2 dan write ln in main. Nah, kenapa intret 1 tidak ditampilkan? Karena intret 1 tidak dipanggil. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa memanggil call thread 2, maka pertama itu program akan melakukan in main, kemudian menampilkan intret 2 dan melakukan perulangan. Nah, kita dapat melihat tree prosesnya itu di view process list, kemudian klik proses tree. Nah, di sini kita dapat lihat proses tree-nya itu di thread T1 dan P1T0 itu CPU melakukan proses secara bergantian. Nah, dapat dilihat mereka ada yang satu ready, ada yang satu running, kemudian bergantian secara terus-menerus. Selanjutnya, mungkin itu sekian penjelasan dari saya terkait percobaan 1. Saya akan mencoba untuk thread 2. Di sini saya stop terlebih dahulu. Kemudian untuk mencoba thread 2, maka di sini kita coba untuk clear terlebih dahulu semuanya, kill. Kita close, kemudian kita remove all program untuk menghapus semua program. Kemudian di ini kita clear.
Kemudian ini kita, nah untuk mencoba thread 2, di sini kita akan klik new. Nah, di sini kita akan membuat new program. Selanjutnya kita kopas kode program yang kedua, kemudian kita compile. Nah, di sini sudah dikompil, maka hasilnya akan ditampilkan di program code. Nah, pertama itu kita compile yang thread 1, kode program 1, kemudian kita load in memory. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil dari thread 1, kemudian kita ke sini, lalu kita ke kode program 2. Nah, di sini kita compile lagi. Kan tadi udah. Kemudian load in memory. Nah, di sini terdapat 2 thread test, yaitu thread 1 dan thread test 2. Selanjutnya itu kita akan mencoba ke OS simulator. Nah, kita akan create new process untuk thread test 1, kemudian kita buat create new process untuk thread test 2. Kita klik thread test 2, kemudian create new process. Kemudian kita start. Nah, maka akan ditampilkan error 3000 yang pertama. Selanjutnya proses akan melakukan secara terus-menerus bergantian 2 dan 4. Nah, kemudian untuk melihat outputnya itu, di sini program akan menampilkan in main 2 dan in thread 2. Selanjutnya untuk melihat view proses tree-nya, yaitu di sini terdapat proses bahwa thread T1 dan P1T1 ready running secara berulangan. Kemudian untuk melihat proses tree-nya, nah di sini prosesnya itu dilakukan secara bergantian, itu ready, ada yang satu ready, ada yang running. Kemudian jika kita ingin membuat thread test-nya thread test 2 saja, maka kita coba stop, kemudian kita kemudian kita remove all programs. Selanjutnya itu di sini juga kita clear, kemudian kita compile lagi. Nah, di sini kan tadi kita mengcompile-nya 2. Nah, di sini saya akan mengcompile, kita tambahkan dulu di sini wait. Nah, jadi kita compile lagi. Nah, kita load in memory. Oke. Selanjutnya itu kita ke OS dan kita create new process. Oke. Kemudian kita klik start. Nah, program akan melakukan proses secara bergantian. Dan terdapatnya waiting proses yang tadi kita buat, yaitu wait di sini, thread test waiting queue. Selanjutnya kita akan melihat program menampilkan in main, in thread 2 dan in thread 1, yang dimana di kode program di sini terdapat perintah bahwa menampilkan in thread 1 dan in thread 2 dan in main. Kemudian untuk melihat tree-nya sendiri pun seperti tadi, itu free process list, dan nah di sini ada yang waiting, thread test 2 waiting, P1T4 dan P1T4T5 itu melakukan ready dan running. Kemudian kita untuk melihat proses tree-nya, nah ada yang waiting, ada yang ready, dan ada yang running. Nah, sekian pembahasan saya mengenai proses dan thread di percobaan satu sistem operasi.
Yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa saya dapat mengetahui bagaimana CPU memproses perintah atau tugas yang diinginkan oleh user. Kemudian, jadi sistem kerja CPU adalah mengerjakan proses secara bergantian. Mengerjakan proses yang ada secara bergantian dari ready process ke running proses. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.